Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlan min rabbir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa naqulu anna al-Mahdi khalifatullah rahmatullah fil alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, zaman ini tidak sedikit orang berbicara tentang Ad-Dajjal, lalu pasangannya, lawannya adalah Al-Mahdi. Siapakah gerangan Al-Mahdi itu? Sebagaimana Ad-Dajjal adalah gelar, maka Al-Mahdi juga gelar. Itu bukanlah nama, apalagi nama KTP. Al-Mahdi secara harfiah dari kata Mahdi, hada, dan harus ada ya atau alif di belakangnya yang berarti yang diberi hidayah. Namun ada yang salah faham, kemudian mengambil ayat fil mahdi sabiyya. Kata fil mahdi tidak ada ya di belakangnya, tidak ada alif di belakangnya, dan itu bukanlah mahdi yang di dalam hadis. Mahdi yang di dalam ayat itu berarti masa kecil. Sahabat yang dimuliakan Allah, apa harfiah dari arti al-mahdi? Orang yang digaiden oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kemudian memberikan biodatanya dalam hadis-hadis beliau, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain, Imam Ahmad. Bahkan Imam Suyuti mengumpulkannya dalam risalah-risalah yang dikumpulkan belakangan dalam kitab Al-Hawi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-Mahdi itu ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku. Itu secara harfiah. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan terjebak dengan terjemahan harfiah. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nama dalam bahasa Indonesia beda dengan ismi dalam bahasa Arab. Ismu dalam bahasa Arab, jika kita melihat misalnya syarah atau hasyiah Imam Al-Bajuri, itu berarti dua hal, al-wasam dan al-ulu. Al-wasam artinya alamat, tanda. Tanda-tandanya sama dengan tanda-tandaku. Itu makna pertama. Yang kedua, ulum, as-sumum, ketinggiannya, keluhuran akhlaknya, ketinggian manzilahnya, makomnya di sisi Allah, hampir-hampir menyamaiku. Itulah maknanya. Jadi jangan lagi diterjemahkan namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau begitu sudah berapa banyak zuriat Nabi, para asyraf, para ahbab, ya, para sadah sayyid alawiyin, ataupun dari dari Husain ataupun Hasan yang bernama Muhammad bin Abdullah, tapi mereka bukan Al-Mahdi. Kenapa? Karena dua makna ini tidak mencakup dalam diri mereka. Teman-teman yang bukan Allah, sahabat pencinta perindu zuhurul Mahdi, kemunculan Al-Mahdi. Hati-hati nanti ketika dua tokoh ini, dua sosok ini muncul, banyak orang mengira Dajjal lah Al-Mahdi, sebagaimana sebagian mengatakan Al-Mahdi itu Dajjal. Jika kita tidak diberi basirah oleh Allah, maka kita pasti tersesat. Semoga Allah menerangi basirah hati nurani kita semua. Kembali kepada tanda itu, maka datanglah Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Khatmul Awliya. Beliau hadiahkan kitab ini untuk akhir zaman. Beliau sezaman dengan Bukhari, sezaman dengan Muslim, berumur panjang. Umurnya bahkan hampir lebih daripada 110 tahun. Apa kata beliau? Buah kata dari wali penutup, wali Khatmul Awliya, itu tidak lebih dari 4 hal. Pertama, ilmul mitsaq, ilmul bad'i, ilmul maqadir, ilmul huruf. Ilmu mitsaq berarti ilmu mengenai syahadat zikir alam semesta. Alam semesta ini berzikir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa saja yang di bumi. Tempat ini semuanya bertasbih. Benda-benda, tumbuhan, air, semuanya bertasbih. Bahasa-bahasa mereka Al-Mahdi lah yang faham. Al-Mahdi yang mempunyai kuncian-kunciannya. Inilah al-mitsaq. Begitu juga zikir malaikat, zikir-zikir jin, zikir-zikir yang dulu pernah dipakai oleh makhluk-makhluk di surga, zikir-zikir yang ada di bumi, di langit, semuanya Allah turunkan kepada Al-Mahdi. Sehingga meskipun Al-Mahdi itu sendiri atau jumlah pengikutnya tidak banyak, tapi karamahnya jauh akan mengalahkan Al-Masih Dajjal. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apalagi makna dari Al-Mahdi itu? Al-Mahdi ini orang yang dipilih, yang digait oleh Allah.
Berarti apapun ciri-ciri kenabian, mulai dari Nabi dibersihkan kalbunya, maka Al-Mahdi pasti dibersihkan kalbunya. Jika Nabi Yuna Muhammad SAW beliau pernah bersandiwara atau melakon menjadi pedagang, menjadi pengembala atau sejenisnya, maka nanti juga akan terjadi. Sang Al-Mahdi akan melakon menjadi orang-orang biasa yang tidak akan banyak mengetahui siapa dia, kecuali orang yang diberikan basirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hati-hati dengan bab ini. Kembali ke yang tadi teman-teman, ciri yang pertama al-mithaq, ciri yang kedua al-badi'. Al-badi' mengetahui, diberikan oleh Allah ilmu tentang alam-alam terdahulu sampai kepada fase azali, alam ruh, alam janin, bahkan masa depan ilmu maqadir, bahkan ilmu huruf. Satu huruf pun di Quran, ha mim, alif lam mim, semuanya ada makna yang mendalam dalam diri Al-Mahdi. Semoga kita bertemu dengan beliau dan kita memberikan kesetiaan kita kepada beliau, menjadi tentaranya, menjadi pengikutnya, menjadi orang yang bersama berjuang dengannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad wa ala al-Mahdi khalifatika ya ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.